Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadan. Saya dari jurusan Teknik Informatika 1. Saya di sini ingin menjelaskan komponen-komponen komputer. Yang pertama terdapat motherboard, yang kedua yaitu prosesor, yang ketiga adalah RAM, yang keempat adalah hard disk, yang kelima adalah CPU pen, yang keenam adalah power supply, yang ketujuh adalah casing, yang kedelapan adalah BIOS serta komponen lainnya. Yang pertama yaitu merek motherboard, yaitu merek Asus dengan PSPKPL AM EPU. Kegunaan motherboard atau disebut dengan mainboard merupakan sebuah printed circuit board yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard disebut dapat terhubung. Yang kedua yaitu prosesor. Di sini yang saya presentasikan adalah merek Intel Pentium Dual Core dengan kecepatan 2,7 GHz. Prosesor adalah otaknya komputer yang bertugas memproses dan mengontrol sistem yang ada di komputer, baik melakukan perhitungan maupun menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh brainware atau manusia. Prosesor terletak di bagian samping motherboard, dapat diganti apabila terdapat kerusakan atau meningkatkan kecepatan prosesor. Namun pengganti prosesor harus disesuaikan dengan soket yang terdapat pada motherboard. Yang ketiga adalah Random Access Memory atau disingkat RAM. Di sini saya menjelaskan tentang DDR2 SD RAM, merupakan jenis RAM yang banyak digunakan pada era komputer sekelas Pentium 4. DDR RAM ini memiliki satu celah di bagian kakinya dan dipasang pada slot DIMM atau DDR2 yang memiliki 183 pin di motherboard DDR2. RAM mempunyai kecepatan transfer dan menyimpan data hampir 2 kali lipat dibandingkan RAM sejenis SD RAM. Yang keempat yaitu hard disk. Pengertian hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada di dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, BIOS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Hard disk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Yang kelima yaitu CPU pen. Pengertian dari CPU pen adalah perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU sistem dan komponen lain dalam extruder. Menggunakan pendingin CPU untuk menurunkan suhu CPU akan dapat meningkatkan efisiensi dan stabilisasi sistem. Sistem pendingin ini umumnya disebut sebagai pendingin udara. Yang keenam yaitu power supply merek Pentium 4. Pentium 4 adalah mikroprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel dan dirilis secara resmi pada tanggal 20 November 2000. Meneruskan prosesor Pentium 3, nama perkenalan generasi awalnya adalah Willamette, kemudian dikembangkan kembali dengan nama perkenalan Northward. Kecepatan prosesor 1,3 GHz sampai dengan 3,8 GHz. Jenis soket yaitu soket 423, soket 478, LGA 775. Kecepatan FSB sama dengan 40 meter per sekon sampai 1066 meter per sekon. Nama kodenya yaitu Willamette Northward Prescott Cedar Mill. Sedangkan fungsi power supply adalah yang utama sebagai alat yang memberikan suplai arus
dan tegangan listrik pada rangkaian elektronika supaya bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh yaitu casing komputer. Casing komputer atau selubung komputer adalah tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Casing biasanya dibuat dari baja atau aluminium. Yang kedelapan yaitu baterai CMOS atau BIOS. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpan setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing. Yang kesembilan yaitu kabel power. Kabel power ini adalah kabel yang digunakan untuk memberi suplai tegangan pada power supply pada monitor. Tanpa kabel ini monitor akan mati dan power supply tidak dapat beroperasi. Yang ke-10 yaitu kabel SATA. Kabel SATA adalah pembaruan untuk standar pensinyalan paralel ATA atau PATA tahun 1980-an yang digunakan untuk elektronik drive terintegrasi yang disempurnakan dan drive elektronik terintegrasi integrated drive electronic ID sebelumnya. Fungsi dari kabel SATA yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, DVD-ROM, dan DC-RW. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan masalah komponen-komponen dalam komputer. Saya ucapkan terima kasih apabila terdapat kesalahan atau penjelasan yang saya sampaikan tadi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.